Kan ini kan orang yang disampaikan atau orang yang disebutkan oleh penyidik Polda kan belum menyebutkan siapa pelakunya kan. Mm-mm. Nah, yang pertanyaan saya kenapa ada yang kebakaran jenggot? Kok malah memberikan press conference? Harusnya kalau memang tidak merasa dan tidak melakukan itu ngapain mesti kebakaran jenggot? Terus kemudian memberikan keterangan pers. Ya, emang gue pikirin kan. Pak Jenderal, setelah huru-hara yang beberapa hari terjadi huru-hara, ini sangat menarik. Akhirnya orang yang selama ini menyebut-nyebutkan menuntut dari para koruptor akhirnya terseret, diduga, tapi ini masih diduga, Pak Jenderal. Ada Febri Ardiansah, kita sebut aja lah Jampitsus sih. Ardiansah, ya. Ini Pak Jenderal sendiri melihat ini tadi dia kan sudah melakukan konfres ya. Mengaku juga akhirnya rumah di Sentul itu adalah miliknya sendiri. Setelah awalnya dia tidak mengaku, tapi akhirnya karena ada foto keluarga yang terpasang di situ, akhirnya mengaku juga. Pak Jenderal melihat ini gimana? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kalau saya konsen saya dari dulu tuh bahwa siapapun pelaku tindak pidana korupsi, kan dari dulu saya ngomong tuh harus diberikan sanksi yang seberat-beratnya. Siapapun itu, mau itu aparat negara, mau pemangku kebijakan hukum, kalau menyelewengkan tugas dan tanggung jawabnya, justru diberikan sanksi 2 kali lipat. Nah, sekarang peristiwa yang kemarin kalau kita lihat baik dari Kortas Tipikor ya, dari Mabes Polri maupun dari Polda Metro melakukan penggeledahan terhadap kafe The Clan kalau nggak salah tuh, terus di Sentul juga. Ya. Nah, dilakukan penggeledahan dan nauzubillah min dalik, yang diambil tuh yang disita tuh kurang lebih kalau diakumulasikan 500 miliar lebih. Kalau nggak salah di The Clan tuh 60 miliaran lebih lah. Nah, terus di apa itu 400 sekian miliar gitu loh. Termasuk emas. Nah, ya termasuk emas 72 74 kilogram. kilo. 74 kilo ya. Nah, dalam analisis saya begini. Kan ini kan orang yang disampaikan atau orang yang disebutkan oleh penyidik Polda kan belum menyebutkan siapa pelakunya kan. Nah, yang pertanyaan saya kenapa ada yang kebakaran jenggot? Kok malah memberikan press conference? Nah, seharusnya kalau memang tidak merasa dan tidak melakukan itu ngapain mesti kebakaran jenggot? Terus kemudian memberikan keterangan pers. Ya, emang gue pikirin kan gitu, harusnya begitu dong. Yeah. Ya, tuh. Nah, pada faktanya di Sentul dilakukan kembali penggeledahan, itu yang saya katakan jumlah yang gila banget, disertai dengan emas yang 74 kg dengan safety boxnya tuh yang besar 2 meteran kalau nggak salah tuh. Yeah. Nah, kan omong kosong kalau rumah itu menurut RT RW itu 10 tahun yang lalu sudah dihuni orang lain, tapi nggak tahu siapa penghuninya gitu. Nah, akhirnya sadar atau nggak sadar diakui bahwa itu milik yang bersangkutan. Nah, kalau seandainya ya betul itu pengakuan beliau itu milik yang bersangkutan, kok ada barang di sana? Emang kalau barang sitaan negara itu bisa berada di posisi itu? Kan harusnya kan ada rubasan. Rubasan itu kan resmi, itu adalah penyimpanan barang-barang sitaan hasil dari kejahatan, bukan di rumah pribadi. Kemudian The Clan juga ada saya lihat safety box tuh, ya, yang saya lihat jumlahnya cukup besar juga tuh, di sebuah restoran. Kok bisa-bisanya gitu loh. Tapi namun kita kan kembali lagi menggunakan azas praduga tak bersalah.
seharusnya ya menurut hemat saya nggak perlu kebakaran jenggot, biar saja nggak usah ngapain komprens kan gitu. Kan juga belum ada menohok kepada siapapun. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kan suatu hal yang impossible bahwa penyidik melakukan penggeledahan terhadap suatu tempat atau di tempat lain yang diduga bahwa ini adalah uang atau benda hasil daripada kejahatan. Nah, sebelum melakukan penggeledahan, saya yakin bahwa itu sudah meminta izin dari pengadilan. Pertanyaannya, pengadilan kan akan bertanya, ini komposisi penggeledahan dalam rangka apa? Terus siapa aktor yang menjadi pokok permasalahan sehingga ini harus digeledah? Tentu kan itu kan harus dilakukan pada saat laporan itu masuk. Berarti siapa pelapornya atau memang diduga berdasarkan laporan model A yang diterima, yang dianalisis oleh pihak penyidik. Kan gitu. Sehingga berdasarkan analisis ini dilakukanlah gelar perkara bahwa memang ada dugaan perbuatan tindak pidana. Sehingga aturan main daripada lidik sidik ini tidak ditabrak oleh aparat penegak hukum. Itu yang saya katakan perkuatan yang dinyatakan dalam keputusan MK nomor 21 12 Romawi 2014 itu. Nah, pasti objeknya ada dong. Nah, kemungkinan menurut hemat saya ini dari penyidik mencoba melakukan pembuktian terbalik. Kan dikatakan bahwa ini adalah hasil TPPU. Kemungkinan gratifikasi dari 3 sumber masalah, kalau nggak salah ya. Yang pertama masalah Asabri, kemudian Krakatau Steel, yang satu lagi saya lupa itu apa? Batubara, tambang batubara yang mengakibatkan timbulnya blackout itu. Berdasarkan dari pihak PLN, blackout itu adalah karena cuaca ekstrim dan lain sebagainya. Ternyata setelah diselidiki, ternyata ada dampaknya dari kurangnya pasokan daripada batubara yang diterima oleh PLN. Nah, simpulannya kenapa sampai terjadi dimunculkan blackout ini? Nanti silakan analisis daripada penyidik. Nah, ini yang perlu kira-kira yang didalami oleh penyidik sejauh mana pokok permasalahan dan irisan-irisan yang lain. Omong kosong kalau tidak ada bukti permulaan itu dilakukan penggeledahan. Tapi tentunya kan ada rahasia penyidikan untuk membuka Pandora yang lebih besar. Kira-kira media ya. Nah, tapi Pak Jenderal melihat sendiri, ini kan mungkin memang penyidik belum mengumumkan siapa, tapi kan melihat ada foto keluarga, akhirnya makanya dia mengakui kan gitu bahwa itu memang rumah di Sentul itu rumah dia. Tapi yang menariknya juga nih adalah Pak Jenderal, kenapa rumahnya harus dijaga ketat oleh TNI nih Pak Jenderal? Itu figura kalau nggak salah di Sentul ya? Iya, di Sentul. Saya nggak tahu di Sentul dijaga atau enggak? Dijaga? Dijaga juga? Dijaga, yang di Sentul yang dijaga. Ya, saya juga nggak tahu bagaimana tupoksi daripada TNI. Kita bisa meminta pengamanan dalam rangka apa? Ya mohon maaf nih, kita harus berbicara walaupun pada ada perpres, tapi tentu tupoksi itu diarahkan kepada yang sangat urgent, yang membutuhkan perlindungan pengamanan karena kemungkinan adanya mara bahaya yang muncul, kan gitu. Jadi sehingga dilakukanlah pengamanan itu. Nah, saya juga nggak tahu alasan pembenarnya di mana. Ya silakan aja nanti pimpinan negara yang akan menganalisis ini. Kan itu. Nah, faktanya dalam figura itu kan ada figuranya dan diakui. Lah, yang pertanyaan saya bukan masalah yang menjaga lagi. Loh, kok di rumah bisa ada berangkas berisi barang-barang dan dolar US dan dolar Singapura dengan akumulasi, termasuk itu yang dikatakan emas itu ya, akumulasi yang 400 miliar loh. Ini uang siapa? Masa uang nggak bertuhan? Terus kalau dicek lagi
kenapa harus ditempatkan di sana? Alasannya apa? Ya. Yang ketiga, hasil analisa transaksi keuangan kan cuma 18 miliar. Kok ini kok 400 tambah di sana tuh 500 miliar lebih. Dan yang saya katakan di awal, kan penyidik belum menyampaikan bahwa siapa pelaku utamanya kan. Kenapa harus conference? Kenapa rumahnya harus dijaga? Terus kenapa kok bisa harus dijaga? Dijaganya atas izin siapa? Tentu kalau diberikan pengamanan izin itu tentu ada hal-hal yang sangat marah bahaya kan. Iya. Ini kan seperti ini jadi terjadi tumpang tindih. Nah ini nanti tentu bukan kewenangan saya untuk memberikan klarifikasi. Tentu kan pimpinan daripada TNI maupun dari Pak Presiden sendiri. Karena ini kan sudah menasional. Gitu loh. Dan saya hanya berharap siapapun itu, kalau namanya pelaku tindak pidana korupsi dibabat. Kalau kasarannya kita juga nggak usah sok suci juga. Jadi makanya kita kalau mengambil langkah-langkah hukum sesuai dengan undang-undang itu kita juga harus patuh, apalagi kita aparat penegak hukum. Itu jadi supaya kita sama-sama pahami lah. Dan saya yakin penyidik Polda juga nggak sebodoh dengan segabah itu. Karena masalahnya objeknya juga bukan orang sembarangan. Yang mengerti dan paham hukum juga. Dan saya lihat pola pengamanan, saya lihat Brimob juga muncul sampai menjaga Polda malam hari itu, dan siang hari ada apa. Kemudian ada yang saya monitor, saya juga nggak tahu juga. Tapi kan CCTV kan nggak bisa dibohongi. Ada pasukan berseragam di sana. Ya. Untuk apa? Kok datang ke Polda pasukan berseragam tuh? Resmi atau tidak ada surat izinnya untuk mendarat sana? Kan ini kan perlu pertanyaan. Kesimpulannya kalau mereka tuh tidak melalui surat perintah jelas, harus diadakan penyidikan dan tindakan khusus. Karena kan sudah tidak benar dong. Nah, masa kok orang Polda kok mesti disatroni seperti kayak gitu? Tapi katanya ada jenderal juga. Lah ya saya juga nggak tahu, ada jenderal katanya ikut dalamnya nih. Makanya saya bingung juga. Berarti kan seorang jenderal, kalau seandainya ada, saya juga tak tahu ya, saya nggak mau seujon. Kalau ada berarti ada orang yang lebih tinggi merintahkan, kan gitu aja. Kesimpulannya di situ. Nah, saya juga berharap ya dalam posisi seperti kayak gini, kalau memang betul itu, ya Panglima TNI juga perlu bunyi. Ya. Bukan hanya Panglima TNI, ya Kapolri juga perlu bunyi. Supaya ini tegak dan lurus. Yang inti terakhirnya, karena ini sudah institusi yang besar, saya berharap Pak Presiden Prabowo juga meluruskan masalah ini, jangan dibiarkan berlarut-larut. Apakah terjadi pertumpahan darah dulu baru ngomong? Kan kita harus dieliminir, jangan dibiarkan ini seperti ini berjalan terus. Percaya dengan saya, dengan dibiarkannya pokok permasalahan ini, masuklah orang-orang yang tidak berkepentingan, akan merusak tatanan ini, akan mengadu domba institusi yang bersenjata ini. Nah, saya berharap juga kedua institusi ini jangan terpengaruh. Ya. Utamakan kepentingan bangsa dan negara. Jadi jangan terpancing dengan isu-isu. Saya udah banyak lihat di media loh. Ya. Wah, karena gini kenapa nggak dihantam ini, kenapa begini. Mulai sudah memprovokasi supaya panas ini kedua institusi. Dan saya berharap bahwa kita memegang teguh disiplin, patut dan taat kepada pimpinan, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, kelompok ataupun institusi sendiri. Jangan terpengaruh, ya. Institusi sama-sama kita jaga dengan baik, ya. Walaupun ada oknum yang masuk ke dalam arena ini, oknum itu yang perlu diperiksa, diminta pertanggungjawabannya. Gitu kira-kira, ya. Nah, Pak Jenderal, ini juga banyak dikaitkan dengan kasus BGN. Gitu. Ini sebenarnya memang ada hubungan atau enggak sebenarnya nih, Pak Jenderal? Sudahlah, kita nggak usah berandai-andai. Ini orang-orang provokator, saya bilang itu. Nanti kasus BGN kebetulan karena ada polisi purnawirawan yang terjerat juga, kan gitu. Saya sudah tahu kemana media larinya. Ternyata ada juga yang jenderal TNI juga kok. Itu Lodewijk Fusung itu kan Letnan Jenderal TNI tuh. Karena kan yang nangkap KPK. Loh, masalah siapa yang nangkap? Tapi faktanya kan ditelusuri oleh Kejaksaan Agung kan. Akhirnya masuk dalam kelompok BGN ini. Kan gitu. Udahlah, kalau ini saya menurut hemat saya nggak perlu
dipermasalahkan, jangan sampai dikait-kaitkan masalah MBG, BGN dengan pokok permasalahan ini. Bahkan, nggak usah jauh-jauh lah, peristiwa 2 tahun yang lalu aja katanya Densus sudah lama mengkuntit Jampitsus, sudah mulai dimuncul-munculkan lagi. Iya. Ya kan? Kebetulan makanya dideklain itu juga kan gitu. Mulai diintip, ada SPM datang, lah saya juga bingung juga ngapain SPM datang ke sana. SPM urusannya adalah ke TNI. Iya. Kan gitu. Ngapain ngurusin kayak gituan? Nah, kita harus luruskan masalah gitu loh. Ada apa kalau seandainya nanti aparat berseragam dimanfaatkan, digunakan hanya untuk kepentingan dari kelompok, itu bahaya. Masyarakat akhirnya berpikir loh, kok begitu ya? Ini kan tugas KAM, ini tugas HAN. Kenapa dimanfaatkan orang? Alasan demi untuk pengamanan berdasarkan perpres kan gitu. Perpres juga harus ada wujud yang sah dan resmi. Pengamanan dalam rangka apa? Kenapa nggak mengamankan Papua saja? Kan gitu. Emangnya kalau membawa di situ, saya lihat di rumah tuh ada sampai 20 anggota segala macam di situ. Ada apa? Ada situasi perang? Kan nggak juga. Apakah memang Brimob serta-merta akan menggeruduk habis-habisan di sana? Nggak juga lah. Mereka juga tahu hukum kok. Nah, untuk itu ya mari sama-sama kita hormati hukum. Kalau memang ada suatu dugaan perbuatan tindak pidana, kita luruskan. Katanya kita mau memberantas koruptor. Ya berantasnya siapa saja. Nah, kalau seandainya dari anggota polisi, jenderal polisi memang dia koruptor, babat aja. Saya nggak peduli, walaupun saya purnawirawan Polri, saya paling benci dengan seperti kayak gituan. Iya. Nggak peduli, seperti sekarang diambil nih kan. Ada Sony Sonjaya, ada Lalu tuh, Pijan Lalu tuh. Ya kalau memang terbukti berdasarkan bukti permulaan dia memang benar ikut memperkaya diri atau kelompoknya dengan menyengsarakan rakyat, ya babat amputasi aja, nggak ada urusan. Ada TNI itu babat. Jangan dijaga-jaga. Kok dijaga-jaga? Lah nanti kalau seandainya bukti permulaan yang cukup nanti menyatakan memang diduga telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana, gratifikasi yang menyebabkan TPPU, mau ngomong apa? Malu nggak kira-kira? Jawab aja tuh masyarakat. Sekarang kan masyarakat sudah banyak ngomong, udah banyak bunyi tuh. Iya. Nah, ini harus kita jaga institusi kita. Saya harus menjaga institusi saya. Kan gitu. Bukan apa-apa, dua-dua institusi ini saya sangat cintai ya, Polri maupun TNI. Saya cintai dua-duanya. Kebetulan saya ini anak tentara gitu loh kan. Jadi saya harus menjaga kedua-duanya ini. Nah, jangan sampai dicemari oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena saya yakin bahwa institusi TNI juga memegang tugu disiplin. Sabta marga harus dipegang, sumpah prajurit harus dipegang. Dan dulu waktu kita gabung di ABRI, saya selalu mencanangkan loh. Saya hafal tuh, seorang prajurit Sabta Margais ya. Seorang prajurit yang betul-betul memegang tugu disiplin, ya, mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Nah, ini sama-sama kita jaga teguh. Ya. Dan saya mohonkan para anggota TNI maupun Polri jangan terkontaminasi. Ingat, jaga persatuan bangsa kita baik-baik. Jangan karena situasional ini nanti kita gaduh-gaduh. Mereka senang. Provokator-provokator yang bikin hancur negara kita tuh senang. Pokoknya janganlah terpengaruh. Kapuspen TNI mengatakan jangan terpengaruh narasi provokator. Saya setuju. Tapi tentu dibuktikan dengan langkah-langkah yang konstruktif. Demikian juga Brimob, nggak usah terpengaruh, atau Polri ya. Membuat tani nggak perlu. Ya. Yang penting substansi pokok permasalahan diselesaikan dengan baik. Dukung apapun yang sudah dilakukan penyidik Polri untuk kepentingan negara. Jangan digaduh-gaduhkan. Nah ini sekarang kan koruptor lawan koruptor, katanya macam-macam lah. Nggak ada institusi kejaksaan tuh bersih. Institusi kepolisian bersih. Oknumnya yang nggak bersih. Kan cuma itu aja. Jadi saya harus luruskan masalah. Lah kalau oknumnya memang sudah berdarah-darah, ya amputasi. Tapi tugas pokok fungsi yang diamanatkan oleh undang-undang, kita jaga penuh. Biar betul-betul sinergitas aparat penegak hukum berjalan dengan baik. Makanya saya mohon juga adiaksa, jangan terpengaruh oknum bukan adiaksa. Tribrata juga sama, ya. Jangan terpengaruh Tribrata bukan oknum. Kalau ada oknum di dalam tubuh Tribrata memang nggak beres, babat habis. Adiaksa juga gitu, babat habis.
supaya negara kita aman, tentram, rakyat nanti menderita. Gini-gini rakyat membeli segelas susunya susah. Ya. Atau dibancai uang negara dengan seenak-enaknya oleh oknum-oknum yang bajingan betul-betul gitu. Ini kira-kira ya media ya. Tapi menurut Pak Jenderal sendiri ini kan Pak Jenderal sudah melihat ya dari kacamata mantan seorang penyidik nih. Pak Jenderal sendiri melihatnya ini benar Febri akan ya bersalah atau seperti apa? Kita menggunakan azas praduga tak bersalah. Walaupun saya tahu, tapi kan saya nggak mau mendahului keputusan penyidik. Itulah saya. Walaupun saya kedalamannya saya sudah tahu, figura siapa juga saya tahu, uang tuh berada di brankas itu juga saya tahu semua, yang tidak layak, tidak pantas. Kalaupun seandainya uang sitaan negara bukan di situ, tapi di Rubasan. Kenapa dibuat brankas khusus? Untuk apa itu? Berarti ada niat-niat untuk mengelabui atau mengkangkangi uang ini, baik sebagian maupun seluruhnya. Udah jelas pasti kena di DPP, pasti kena di dalam tindak pidana korupsi. Dengan bahasa saya ini kan sudah saya tangkap, mau mengatakan saya mengamputasi seluruh pelaku-pelaku tindak pidana korupsi, baik itu BGN dan lain sebagainya. Nah, kalau seandainya di rumahnya ternyata aja gitu gimana? Masyarakat jawab, aparat penegak hukum jawab, praktisi jawab. Kita bukan orang bodoh, kita cerdas semua. Mari sama-sama kita luruskan masalah, jangan terpengaruh dengan provokator, utamakan kepentingan rakyat, bangsa dan negara, gitu loh. Oke, ini kan kalau Pak Jenderal bilang masih banyak harus juga ditelusuri. Nanti sama yang kalau nggak salah yang Ferry itu seperti apa Pak Jenderal? Saya juga monitor dia, seperti ya Ferry yang pembalap itu ya. Iya. Nah, katanya bermain di Gedung Bundar terus, bahkan ada dia mengapa 25 miliar kok nggak salah tuh, berteman dengan orang-orang yang ada di Gedung Bundar. Benar tidaknya perlu ditelusuri oleh penyidik nanti. Sejauh mana pokok permasalahannya, keterkaitannya, Markusnya, kan gitu. Telusuri. Ya. Kalau betul-betul Markus, perbuatan tindak pidana dikatakan tidak, bahkan ada yang saya monitor, dia dilepaskan dari jeratan hukuman mati. Rumah itu diberikan sebagai ganti kerugiannya. Nah itu kan perlu penelusuran juga. Maka saya bilang, selalu saya katakan, data, fakta, realita diutamakan. Kalau ada informasi perlu untuk dicermati, dianalisis, diselidiki untuk mencari pembuktian yang akurat. Itu kira-kira tadi ya. Oke.